Selamat siang semuanya, selamat siang Prof. Perkenalkan, nama saya Don Inupan Parwen Siregar. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, dengan NIM 22055311134. Kali ini saya akan menjelaskan materi kita, yaitu Linear Equation and Matrix. Dengan 4 subbab, yaitu System of Linear Equation, atau Sistem Persamaan Linear. Yang kedua, Gaussian Elimination, atau eliminasi Gauss. Yang ketiga yaitu vektor aritmatik atau vektor aritmatika. Yang keempat, arithmetic of matrix atau matrix aritmatika. Kita masuk pada tugas yang pertama, yaitu system of linear equation. Kita akan mempelajari pengertiannya terlebih dahulu, yaitu aljabar linear. Adalah bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya, vektor, serta transformasi linear. Matriks dan operasinya juga merupakan hal yang berkaitan erat dengan bidang aljabar linear. Secara umum, sebuah persamaan linear dalam n variabel 1, 2, 3, sampai n dapat direpresentasikan dalam bentuk A1x1 tambah A2x2 atau A2 tambah A3x3 sampai AN xn sama dengan B. Itu yang pertama. Di mana 1, 2, 3, dan 4 sampai N dan B adalah konstanta, dan semua A tidak 0. Dalam kasus khusus di mana N sama dengan 2 atau 3, sering digunakan variabel tanpa subscribe dan persamaan linear dalam bentuk A1x1 tambah A2y2 sama dengan B, di mana A1 dan A2 tidak sama dengan 0. Itu yang kedua. Terus A1x1 tambah A2y2 tambah A3z3 sama dengan B, di mana A1, A2, A3 tidak sama dengan 0. Dalam kasus di mana B sama dengan 0, persamaan bentuk 1 menjadi A1x1 tambah A2x2 sampai AN xn sama dengan 0. Disebut persamaan linear homogen. Solusinya terdapat solusi setiap persamaan linear yang terdapat dalam sistem persamaan linear tersebut. Kita masuk ke contoh. 2x tambah y sama dengan min 5. Min 3x min 2y sama dengan 12. Kita selesaikan dengan metode eliminasi. Kali ini yang kita eliminasi adalah y-nya. Persamaan pertama kita kali 2, yaitu menjadi 4x tambah 2y sama dengan min 10. Terus kita akan melakukan operasi perjumlahan antara dua persamaan. X sama dengan 2. 2-nya dari min 10 ditambah 12 menjadi 2. Lalu kita pastikan X sama dengan 2 ke persamaan pertama. Kita ubah X sama dengan 2, yaitu 2 dikali 2 tambah Y sama dengan min 5. 4 tambah Y sama dengan min 5. Maka Y sama dengan 9. X sama dengan 2, Y sama dengan 9. Merupakan min 9, yaitu solusi. Sistem persamaan linear dengan 2 dan 3 variabel tidak diketahui. Sistem linear dalam 2 variabel yang diketahui muncul dalam hubungannya dengan titik potong dan garis-garis tersebut. Sebagai contoh, perhatikan sistem linear berikut. A1x tambah B1y sama dengan C1. A2x tambah B2 A1x1 tambah B1y1 sama dengan C1. A2x2 tambah B2xy2 sama dengan C2. Di mana grafik-grafik dari persamaan di atas adalah garis-garis dalam bidang XY. Setiap solusi XY dari sistem berkorespondensi kepada suatu titik dari irisan garis-garis tersebut, sehingga memiliki 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita lihat gambar ini, yaitu garis yang sejajar atau paralel dan berjauhan. Dalam kasus ini tidak terdapat irisan antara kedua garis, maka hasilnya tidak ada solusi. Kita lihat gambar yang kedua, ada garis yang berpotongan atau beririsan satu titik. Dalam kasus sistem ini
memiliki tepat satu solusi. Yang ketiga, dua garis saling berhimpitan. Dalam kasus ini memiliki hasil tak hingga. Dengan demikian, suatu persamaan linear konsisten dari dua persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui memiliki satu solusi dan satu tak hingga. Hal tersebut berlaku pula untuk sistem linear dengan tiga variabel yang tidak diketahui. Ini dia. Di mana grafik-grafik dari persamaan digambarkan dalam bidang solusi dari sistem jika memang ada, berkorespondensi kepada titik-titik di mana ketiga bidang berpotongan. Jadi kita melihat kembali, hanya terdapat tiga kemungkinan, yaitu solusi tak hingga. Tidak ada solusi, satu solusi, dan solusi tak hingga. Kita lanjut, kita masuk ke contoh yang keempat. Ya, ini contoh yang kedua, yaitu sistem linear dengan solusi tak hingga. Kita ambil yang solusi tak hingga. Selesaikan sistem linear berikut. 4x min 2y sama dengan 1, 16x min 8 sama dengan 4. Solusinya, kita dapat melakukan eliminasi x. Kita eliminasi x dengan mengalihkan 4. Persamaan pertama kita kali 4. Menjadi 16x kurang 8y sama dengan 4. Kita eliminasi x menjadi 0. Terus yang 8y kita kurang juga dengan 8y menjadi 0. 0. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 0 yaitu tidak hingga. Dalam matematika, eliminasi Gaussian juga dikenal dengan pengurangan baris. Adalah algoritma untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ini terdiri dari urutan operasi yang dilakukan pada matriks koefisien yang sesuai. Metode ini juga dapat digunakan untuk menghitung peringkat matriks, determinat matriks persegi, dan kebalikannya dari matriks yang tidak dapat dibalik. Metode eliminasi. Kita baru saja melihat betapa mudahnya menyelesaikan sistem persamaan linear satu kali, yaitu matriks perluasan dalam bentuk echelon tereduksi. Sekarang, kita akan belajar step by step prosedur eliminasi yang dapat digunakan untuk mereduksi suatu matriks ke dalam bentuk echelon baris tereduksi. Ini dia. 0, 0, min 2, 0, 7, 12, 2, 4, min 10, 6, 12, 28, 2, 4, min 5, 6, min 5, 1. Kolom kiri tidak 0. Tidak 0, melainkan 2. Langkah kedua, tukar baris paling depan atas baris lain jika diperlukan untuk membawa entry tidak 0 ke kolom paling atas pada langkah pertama. Ini dia. Baris pertama dan kedua pada matriks ditukar. Ini dia ditukar. 2 ke 0, 4 ke 0, ini tukar. Min 10 ke min 2 ini ditukar nanti. 6 dan 0, 12 dan 7, 28 dan 12. Terus, baris pertama pada matriks dikalikan dengan setengah. Yang tadi kita tukar ke atas, yaitu 2, kita kali setengah menjadi 1. 4 kita kali setengah menjadi 2. Min 10 kita kali setengah menjadi min 5. Sampai 28 kita kali setengah menjadi 14. Langkah keempat, tambahkan perkalian yang sesuai dari baris pertama dengan baris ketiga sehingga semua entry pada baris di bawah lilin 1 menjadi 0. Min 2 kali baris pertama pada metrik ditambahkan dengan baris ketiga. Lanjut. Sekarang tandai baris ke-1 pada matrik dan ulangi dengan langkah ke-1. Aplikasikan subsmatik sisanya. Lanjutkan langkah-langkah tersebut sampai seluruh matrik dan bentuk matrik echelon. Kolom paling kiri tidak 0 dalam submatrik. Barisan pertama pada submatrik dikalikan dengan setengah menjadi leading 1. Ini dia. Kita lanjut. Baris pertama pada submatrik dikalikan dengan ini min setengah menjadi leading 1.
yaitu ini. Min 2 dikalikan min setengah, yaitu 1. 7 kita kalikan min setengah menjadi min 7 per 2. 12 kita kalikan min setengah menjadi min 6. 5 kali baris pertama pada submatrik ditambahkan pada garis ketiga untuk memperoleh 0 di bawah heading 1. Ini. Baris pertama pada submatrik sudah terpenuhi dan kita ulangi langkah ke yang pertama. Nih. Kolom paling kiri tidak 0 dalam submatrik baru. Baris pertama atau hanya satu-satunya pada submatrik baru dikalikan dengan 2 agar diperoleh leading 1. Langkah ke-6 dimulai dengan baris terakhir yang bukan 0 dan dikerjakan dari paling bawah. Tambahkan setiap baris yang sesuai ke baris di atasnya untuk mendapatkan 0 di atas leading 1. 7 per 2 kali baris ketiga ditambahkan ke baris kedua. Minus 6 kali baris ketiga ditambahkan ke baris pertama. 5 kali baris kedua ditambahkan ke baris yang pertama. Lanjut. Prosedur atau algoritma yang baru saja kita lakukan untuk mereduksi matriks dalam bentukan eselon baris reduksi disebut eliminasi Gauss-Jordan. Algoritma ini terdiri dari dua bagian. Tahap pertama, maju di mana 0 muncul di bawah leading 1. Dan kedua, tahap mundur di mana 0 muncul dari atas leading 1. Jika hanya tahap maju saja yang digunakan dan menghasilkan bentuk eselon baris saja disebut eliminasi Gauss. Sebagai contoh, pada perhitungan sebelumnya yang menghasilkan bentuk eselon baris sampai dengan langkah kelima. Kita lihat contoh ini. Selesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Ini X1, 3X2 kurang 2X3 tambah 2X5 sama dengan 0. X1, ini dia X1. Ini X1. 3X2, ini dia 3 pada X kedua, ini X kedua. Dikurang 2X3. Pada X ketiga, tanda kurang menjadi tanda minus. Karena di sini tidak ada 3X4, maka kita anggap 0. 2X5, ini 2. Tidak ada X ke-6, ini dia X ke-6, 0. Sama dengan 0, ini dia 0. Begitu selanjutnya kita ubah ini menjadi matriks. Ini dia. Kita lanjut, tambahkan minus 2 kali baris pertama ke baris kedua dan 4. Diperoleh 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. Kita operasikan. Kalikan baris kedua dengan min 1 dan kemudian tambahkan min 5 kali baris kedua yang baru tadi ke baris ketiga. Dan tambahkan minus 4 kali baris kedua yang baru ke baris keempat diperoleh. Inilah hasilnya. 1, min 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1, 0 sampai terus 0, 0, 0, 0, 0, 6, terus 2. Tukarkan baris ketiga dengan baris keempat. Baris ketiga dengan baris keempat. Kemudian kalikan baris ketiga baru dengan 1/6. Diperoleh bentuk eselon baris. Ini tahap maju yang komplit di mana 0 berada di bawah leading 1. Lanjut. Selanjutnya tambahkan minus 3 kali baris ketiga ke baris kedua dan kemudian tambahkan 2 kali baris kedua yang baru ke baris pertama yang menghasilkan bentuk eselon baris reduksi. Ini tahap mundur yang sudah komplit di mana 0 berada di bawah leading 1. Sistem persamaan yang sesuai adalah X1, ini X1 yang sudah tadi kita bahas, 3X2 ya ini 3, 4X4, ini 4X4, dan 2X5 sama dengan 0. Ini 0-nya. Yang kedua, 3X. 3X itu kita anggap 1.
ini 1. 2x4, ini 4, sama dengan 0. X6 sama dengan sepertiga. Sepertiga. Selesaikan untuk loading variabel diperoleh. X1 sama dengan min 3x2, min 4x4, min 2x5. X3 sama dengan 2x4, X6 sama dengan sepertiga. Terakhir, kita ekspresikan solusi umum dari sistem secara parametrik dengan menggantikan variabel bebas X2, X4, dan X5 dengan sembarang nilai R, S, dan T secara berturut-turut, yang menghasilkan X1 sama dengan min 3R dikurang 4X kurang 2T, X2 sama dengan R, X3 sama dengan min 2S, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T, X6 sama dengan sepertiga. Kita masuk vektor aritmatik. Kita masuk ke definisi pertama. Definisi vektor adalah besaran yang memiliki arah dan memiliki nilai dan arah. Matematika vektor dapat digambarkan secara geometris dengan segmen garis berarah. Panjang ruas garis berarah disebut dengan vektor dan sudut kemiringan vektor menunjukkan arah vektor. Titik awal vektor disebut ekor dan titik akhir memiliki panah yang disebut kepala. Sebuah vektor didefinisikan sebagai struktur kimia. Nih kita lihat. Arah vektor F, V sama dengan PQ. Ini PQ. Titik P sama dengan pangkal, atau yang kita sebut dengan ekor. Titik Q sama dengan ujung vektor, ini dia kepalanya, panah. Tanda panah menunjukkan arah vektor. Panjang PQ sama dengan nilai mutlak PQ besarnya adalah panjang vektor. Dua vektor dikatakan sama besar jika arahnya sama. Ini arahnya sama. Berarti A sama dengan B. Dua vektor dikatakan tidak sama jika paling tidak satu dari besar atau arahnya tidak sama. Ini A, arahnya berbeda. Ini A, ini B, arahnya sama, tetapi besarnya berbeda. Ini A, ini B, arahnya berbeda dan besarnya berbeda. Komponen vektor satuan. Vektor di ruang 2, di mana arah vektor Vx, Vy, Vx, Vy. Ini vektor di ruang 3. Vx, Vy, Vz. Ini dia Vz. Ini Vy, ini Vx. Ruang dimensi. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Ini di ruang 2 dimensi. V tambah Y sama dengan Vx tambah Vy, Wx, Vy tambah Wy. Nilai mutlak F tambah W sama dengan akar Vx tambah Wx dikuadratkan ditambah Vy tambah Wy dikuadratkan. Kalau di ruang dimensi 3 kita hanya menambahkan yang Z. Selainnya tidak ada yang berbeda. Kita hanya menambahkan yang Z saja. Kita lanjut. Perkalian titik atau dot produk. A dot B sama dengan C. C adalah bilangan skalar. C sama dengan nilai mutlak A, nilai mutlak B, cos theta. Jika A dan B tidak sama dengan 0. C sama dengan 0. Jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ini dia sifat dot produk. Yang pertama adalah komutatif. A dot B sama dengan B dot A. Distributif. A dot B tambah C sama dengan A dot B tambah A dot C. Jika A dan B saling tegak lurus, maka A dot B sama dengan 0. A dot B sama dengan KA. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu arithmetic of matrix atau matriks aritmatika.
Pengertian matriks. Matriks adalah susunan teratur beberapa bilangan atau fungsi di dalam sebuah kurung. Bilangan atau fungsi tersebut disebut unsur atau elemen matriks. Jalur horizontal dalam matriks disebut baris, sedangkan jalur vertikal disebut kolom. Ini yang vertikal. ADG, BEH, CFI itu disebut kolom atau jalur vertikal ke bawah. Sedangkan jalur baris ABC, DEF, GHI atau horizontal itu disebut baris. Lanjut. Persamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama dan hanya jika ukuran dan unsur-unsur dua matriks tersebut sama. Sebagai contoh misalnya ada dua matriks A dan B. Ini contoh ini. Contoh yang pertama. A 152-4 dan B A B C D. Jika A sama dengan B, tentukan A B C D-nya. Ini dia. Maka ini sama dengan A, 5 sama dengan B, 2 sama dengan C, min 4 sama dengan D. Ini dia penyelesaiannya. Lanjut. Transposisi sebuah matriks diperoleh dengan cara menukarkan baris dan kolom matriks secara serempak misalnya. Ini dia. Transposisi matriks A ditulis dengan A transpos adalah A transpos. A11, A21, A12, A22, I1, A2I, AIJ, A2I, dan AJI. Perkalian matriks dengan skalar. Misalnya K atau koskanta atau bilangan skalar. Maka A, ini dia A. Ini A. A11, A12, A21, A22. KA, koskanta A, sama dengan K dikali matriks si A tadi, yaitu A11, A12. Menjadi KA11, KA21, KA12, KA22. Contoh, ini contoh lagi. Tentukan minus A dan 2A jika A sama dengan min 1, 7, 5, 2, 3, 1, 4, 6, min 4. Minus A, kita kalikan. Minus A dikali A sama dengan minus 1. Kita tinggal mengalihkan minus 1 ini ke dalam vektor A yang tadi. Ini. Minus 1 dikali minus 1 sama 1. Minus 1 dikali 7, minus 7, sampai seterusnya. Minus 1 dikali 4, minus 4. Minus 1 dikali 6, minus 6. Minus 1 dikali min 4 menjadi 4. Dan 2A. Kita kalikan saja 2-nya ke dalam. Ini dikali minus 1, 2 dikali 7, 2 kali 5, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 1, 2 kali 4, 2 kali 6, dan 2 kali min 4. Ini dia hasilnya. Lanjut. Contoh perkalian matriks. Tentukan hasil kali A dan B. A adalah matriks yang berisikan 4, 2, min 3, 1. Dan B yaitu 1, 5, 3, 2, 7, minus 4. Kita tinggal mengalihkan gini. 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 2. Baris dikali kolom. Baris kali kolom. Ya, itu dia. Terus 4 dikali 5, 2 dikali 7. Tambah ini dia. Baris kolom. Baris ini dikali kolom ini. Baris ini dikali kolom ini. Baris ini sampai gini. Dan begitu seterusnya. Sehingga menghasilkan 8, 3, 4, 4, minus 1, minus 8, dan 13. Minus 13. Contoh yang kedua. Yaitu tentukan AB transpos dan B transpos A transpos. Jika diketahui A 1, minus 2, 4, 6, 3, 5, dan B 1, 5, 3, 2, 7, minus 4. Penyelesaiannya AB. Kita kalikan dulu AB-nya. 1 dikali minus 2. 1 dikali 1. Terus ditambah minus 2 dikali 2. 1 dikali 5. Ditambah minus 2 dikali 7. 1 dikali 3. Ditambah minus 2 dikali minus 4. Begitu seterusnya. Ini dia.
baris kolom 4 ini baris 4 dikali ini dikali ini sampai seterusnya, kita ulangi terus. Maka hasilnya ini yang pertama, hasilnya minus 3, minus 9, 11, 16, 62, 12, 13, 50, minus 11. Maka tinggal transpos. AB transpos sama dengan minus 3, 16. Selanjutnya, kita mengalihkan A transpos dan B transpos. 1, 4, 3, minus 2, 6, 5. B transpos 1, 2, 5, 7, 3, minus 4. Kalikan. 1 dikali 1 ditambah 2 dikali minus 2. 1 dikali 4 ditambah 2 kali 6. Ini 2 kali 6. 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 5. Sampai 3 dikali 1 ditambah minus 4 dikali 2. Minus 2. 3 dikali 4 ditambah minus 4 dikali 6. 3 dikali 3 ditambah 6, minus 4 dikali 5. Menghasilkan ini dia. Minus 3, 16, 13, min 9, 62, 12, 11, 50, min 11. Sekian, terima kasih. Beberapa saya pakai sebagai sumber referensi dari internet. Mohon maaf jika ada salah. Mohon maaf, Prof. Sekali lagi, mohon bimbingannya, Prof. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.